Inara Rusli Insan terciduk duduk bersebelahan di cafe tanggal 20. Inara berkata, "Aku sekarang jadi madu loh." Virgun menjawab, "Gira nama gua aja kagak mau di madu. Biji manis sih." Starla berkata, "Madu di madu, madu di madu. Ini mah jatuhnya bukan madu, ujungnya malah jadi racun. Gue yang kena apes. Lagian endingnya bukan lagi surat cinta untuk Starla, surat dokter untuk Starla ini mah." Inara Rusli tak kuasa menahan tangis saat memberikan pernyataan terkait dirinya yang diisukan menjadi orang ketiga. Inara secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang masih memberikan dukungan serta kepercayaan kepadanya. Semuanya menjadi jelas setelah Insanul Fahmi secara terbuka mengakui telah menikahi Inara secara siri. Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Inara juga merupakan korban karena sejak awal perkenalan Insan mengaku berstatus lajang. Inara Rusli umroh di saat hari ini Insanul Fahmi dipanggil polisi. Berdoa keadilan di tanah suci. Hari ini menjadi titik balik penuh dilema dalam hidup Inara Rusli. Di saat langkahnya menyentuh tanah suci, berharap menemukan ketenangan, justru badai besar sedang menggulung namanya di tanah air. Inara kabarnya berangkat umroh hari ini, bukan dalam suasana yang ringan, melainkan dalam keadaan hati yang sesak oleh fitnah, pertanyaan publik, dan kenyataan pahit bahwa suami sirinya, Insanul Fahmi, tengah dipanggil polisi akibat laporan istri sahnya, Wardatina Mawar. Keberangkatan Inara tampak bukan sekedar perjalanan ibadah, namun juga langkah pelarian dari sorotan dan tekanan yang terus menghimpit. Dalam setiap foto yang tersebar, wajahnya tampak sayu, mata sumbab seperti menyimpan kesedihan yang berlapis-lapis. Pemicunya adalah laporan resmi Wardatina, istri sah Fahmi, terkait dugaan perzinahan dan pelanggaran hukum rumah tangga yang semakin kuat setelah beredarnya video CCTV 2 jam di rumah Inara. Rekaman yang kini menjadi bukti paling kuat dalam laporan tersebut. Wardatina yang selama ini menahan luka, akhirnya memilih bertindak. Baginya, diam bukan lagi pilihan ketika suami dan perempuan lain yang kini adalah Inara terlihat berdua dalam rekaman yang membuat hati perempuan manapun hancur berkeping-keping. Di satu sisi, Inara sedang menengadah ke langit, memohon sesuatu yang bahkan mungkin ia sendiri sulit ungkapkan. Di sisi lain, nama dan martabatnya sedang diuji di ruang pemeriksaan tanpa dirinya berada di sana untuk bicara, menjelaskan atau membela diri. Kontras itu begitu terasa. Inara di tanah suci memohon ampun dan keadilan. Insanul Fahmi di tanah air menghadapi panggilan polisi atas laporan istri sahnya. Dua kehidupan yang terhubung, dua takdir yang hari ini berjalan jauh berbeda. Namun keduanya tak bisa lepas dari badai yang sama. Inara memilih mendekat pada Tuhan di tengah isu perselingkuhan yang kian panas. Barangkali ia mendirikan doa untuk pembersihan hati, barangkali ia meminta perlindungan, atau barangkali ia memohon agar kebenaran, apapun bentuknya, segera terungkap. Di balik air matanya yang jatuh di depan Ka'bah, tersimpan rasa penat, takut, dan keinginan untuk pulang dengan hati yang lebih kuat. Namun kenyataan di Indonesia menunggunya dengan proses hukum yang semakin dalam. Kini publik hanya bisa menunggu apakah doa Inara di tanah suci mampu mengubah takdir, atau justru panggilan hukum di tanah air yang akan mengungkap segalanya. Suatu hal yang pasti, hari ini langkah Inara menuju tanah suci bukan sekedar ibadah, tapi juga upaya mencari cahaya di tengah gelapnya masalah yang sedang menjerat namanya. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini ada pembahasan lanjutan terkait kekayaan Insanul Fahmi, pria yang dinikahi dikasih sama Inara Rusli ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini lanjutannya adalah kekayaan Insanul Fahmi. Kira-kira sekaya apa sih kekayaannya dari Insanul Fahmi sampai-sampai Inara Rusli mau dinikah sirih ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan kita tonton bareng-bareng infonya. Kita tonton dan kita reaction atau kita komentari setiap videonya ya guys ya. Kekayaan Insanul Fahmi, pria yang nikahi siri Inara Rusli. Gurita bisnis Insanul Fahmi tiba-tiba jadi trending setelah dirinya mengaku sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Pengakuan itu muncul tak lama setelah istrinya, Wardatina Mawar, melaporkan dugaan perselingkuhan. Insanul memiliki 4 perusahaan di usia 25 tahun, yaitu Cafe Kopi Kuni, Medan, PT Kalimantan Prima Persada, Pertambangan, Susi Catering Medan, Kuni Teknologi. Ia merupakan Chief Business Officer PT Exportless Teknologi Ekspor Indonesia, CEO PT Karya Kuni Indonesia, Co-founder Macaroni Fish, dan Chief Business Officer Ohio Indonesia.
Nah, Inara Rusli melaporkan Ihsanul Fahmi terkait dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya. Ya. Nanti hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh tim kami, di mana kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada titik muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi bertolong-bertolong yang membawa kejadian. Terima kasih. Sebelumnya nggak di-cross-check dulu Inara. Iya ya, apalagi dia orangnya sosmed banget, nggak mungkin dia nggak mencari gitu ya sosok Ihsanul Fahmi ini, gimana kehidupannya seperti apa. Aku yakin sebelum dia menikah pasti nggak mungkin ya, apalagi dia seorang yang sudah pernah menikah gitu ya, apalagi maksudnya janda gitu, pasti ketika dia akan menikah kembali pasti akan mencari info lebih dalam gitu ya sebelum dia melakukan pernikahan itu, guys. Biasa seperti itu ya, supaya nggak gagal lagi biasanya. Tapi ini ya agak-agak rancu kalau dia bilangnya ditipu gitu, guys ya. Nggak mungkin, guys ya, kecuali dia dari kampung, orang kampung aja ngerti gitu loh, guys ya. Waduh, apa ini? Neng, Rekamnya adalah merusaknya. Aduh, apa ini? CCTV ya. Waduh. Lantas, benarkah air mata yang menetes dari pipi Inara dan Insa ini karena Ini nggak ada air mata katanya, tiga sesi. Ihsanul Fahmi air matanya nggak ada. Atas kegaduhan yang terjadi, ketika Inara waktunya kemudian untuk menyampaikan sesuatu, jelas sekali di sini bahwa statement Inara itu sudah diatur oleh kuasa hukum. Ya iyalah pasti, cuma ya aku setiap ada orang ini aku tidak pernah percaya, guys, apa yang dia bilang. Dia pakar telematika ya, apalah itu, pakar wajah gitu, kayak pakar ekspresi, maksudnya pakar mikro ekspresi. Aku nggak pernah nih namanya Kirdi Putra ini ya. Karena dulu pernah kasusnya Peggy Setiawan yang bilangnya dia adalah pelakunya, tapi ternyata kan sekarang bebas dan dia tidak bersalah. Ini orang ini, guys, yang dulu kokoh gitu bahwa si Peggy itu adalah pelakunya, bla 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 bla. Ini kalau kalian bisa lihat di video-videonya Peggy Setiawan, ini orang aku tidak percaya dengan keahlian dia gitu ya. Sudah diatur oleh kuasa hukum. Kenapa? Karena statement permintaan maafnya adalah permintaan maaf yang aman secara hukum. Inara ketika penasihat hukum menjelaskan segala macam itu cenderung dia tegang. Tapi bukan aku berarti di sini mendukung Inara gitu ya. Aku tidak mendukung siapa-siapa, cuma aku tidak percaya dengan apa yang diucapkan kalian sama Bapak Kirdi Putra ini, guys ya. Setelah dulu kasusnya Peggy Setiawan ya. Waduh ya. Nah, ini kita lihat seperti apa kan. Selesain dulu aja lah, seandainya yang lelakinya masih punya keluarga. Ya kayak saya sih belum nggak bisa nyalin ke sono ke sini ya. Kita mah cuma pendengar doang, nggak mau melihat ya, maksudnya nggak tahu udah salah apa benernya mah. Intinya buat Inara juga hati-hati aja lah kalau milih pasangan gitu, jangan rasa malu dia mungkin dia sendiri nih atau suka, jangan nanti kita dulu. Kan kita udah pernah berumah tangga, pasti namanya ngerasain kan, jangan sampai kita jebol jaga luar ya. Udah rumah tangga pasti kan ngerasain asam garamnya ya. Maksudnya kita pilih laki yang anu aja dulu, jangan terlalu gagas gogos begitu kayak orangnya mah, pelan-pelan. Iya, kan namanya kita mah perempuan lah, perempuan kalau udah begitu ditinggal udah enak, lelaki mah lagi kita yang bonyok. Tapi bener kata Mai, biasanya kalau udah nikah ya pasti lebih berhati-hati lah. Ini nggak mungkin dia bilangnya ditipu, guys, nggak mungkin, possible banget menurut aku ya. Waduh. menerima keputusan berat ini dengan raut wajah yang menunjukkan kelelahan. KPAI resmi boikot Inara Rusli dari TV nasional. Dampak skandal pelakor yang mengguncang publik ya. Dan kesedihan mendalam, ia memberikan pernyataan singkat. Saya hanya bisa menerima. Ini adalah konsekuensi dari apa yang telah terjadi, terlepas dari bagaimana kronologi sebenarnya. Ujar Inara dengan suara pelan.
Mungkin ini adalah cara Allah untuk menguji saya lagi. Prioritas saya sekarang adalah anak-anak dan ketenangan batin. Saya minta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan dan kepada masyarakat yang kecewa. Tambahnya dengan suara bergetar. Namun demikian, pihak kuasa hukum Inara Rusli mengindikasikan bahwa mereka masih mempelajari kemungkinan langkah hukum lebih lanjut terkait pemboikotan ini. Kuasa hukum tersebut berpendapat bahwa pemboikotan KPI cenderung bersifat menghakimi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan. Kami menghormati keputusan KPI, namun kami juga akan mengkaji apakah keputusan ini sudah sejalan dengan hak-hak klien kami sebagai warga negara yang mencari nafkah. Dugaan status pelakor ini masih dalam proses hukum dan belum ada putusan inkrah dari pengadilan. Jelasnya, kasus Inara Rusli ini menjadi preseden penting bagi KPI untuk menegaskan kembali posisi otoritas mereka dalam menjaga kualitas dan etika penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI secara resmi dan tegas mengumumkan keputusan mengejutkan untuk memboikot artis Inara Rusli dan Waduh, ini benar gak infonya guys ya? dari seluruh program siaran di stasiun televisi nasional. Keputusan ini diambil menyusul kegaduhan publik dan sorotan tajam terhadap permasalahan pribadi yang menyeret nama mantan istri musisi Virgun tersebut. Khususnya dugaan kuat keterlibatannya sebagai orang ketiga atau pelakor dalam rumah tangga seorang pengusaha. Waduh guys, itu dia guys infonya terkait Inara Rusli ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan aku ingat lagi jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan sekian guys, see you guys.